Kenapa Islam memperbolehkan poligami? Ini mohon maaf loh Pak, Islam mengambil resiko besar. Mungkin bisa jadi ada beberapa perempuan yang udah cinta dengan Islam, sudah perfect, Islam itu hukum yang sempurna, tapi hanya karena masalah poligami akhirnya dia nggak nerima Islam sebagai sebuah agama. Ini kalau strategi marketingnya itu cukup riskan sebenarnya. Sama kayak kemarin ada yang viral di TikTok itu, warung makan mangkoknya bentuknya kayak toilet Pak. Ada pernah dengar nggak itu? Tak punya medsos nih orang-orang ini kayaknya. Yang itu dia viral, jadi strategi marketingnya buat orang tertarik. Itu kan riskan itu, kalau sampai salah-salah malah orang nggak jadi makan. Nah teman-teman, Islam juga begitu Pak. Sebenarnya mohon maaf ya teman-teman ya, yang dirahmati Allah. Jawabannya gimana? Simple sekali Pak. Islam itu adalah agama universal. Karena dia universal, yang diatur Islam itu nggak semua keadaan. Maksud saya nggak bisa cuma mementingkan satu kelompok saja, tapi ini universal untuk seluruh kelompok, termasuk kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok yang tidak dominan, tapi tetap harus dijaga juga karena Islam ini sebagai solusi. Nah, di situ Islam melihat ada potensi satu, misalnya seorang wanita yang tidak mampu menyeimbangi hasrat seks seorang suami. Ada yang suaminya itu hasratnya cukup tinggi, sehari itu bisa kayak minum obat 3 kali. Itu juga ada yang sebelum makan, ada yang sesudah makan, pokoknya ngeri ya. Ini misal contoh Pak, nggak usah dihayalin begitu ya. Itu poin pertama. Satu. Atau ada kasus peperangan sehingga jumlah perempuan membludak lebih besar berkali-kali lipat dibandingkan dengan laki-laki. Atau yang ketiga, kasus di mana terjadi seorang perempuan yang memang tidak bisa memiliki keturunan. Maka di sini akan terjadi 3 kemungkinan. Ya, ini kita berbicara tentang pilihan pahit, bukan pilihan yang ideal. Yang pertama, perempuan itu harus hidup menyendiri, membujang untuk seumur hidupnya. Dan itu merusak dia secara psikis, karena perempuan itu sekuat apapun kakinya, dia tetap butuh sandaran untuk meletakkan kepala dan dahinya. Ya, yang kedua, perempuan ini memilih untuk berzina. Dan yang ketiga, perempuan ini menikah dengan laki-laki yang telah memiliki seorang istri. Tiga-tiganya nggak ada yang bagus, tiga-tiganya nggak ada yang ideal. Tapi ini pilihan yang harus dipilih. Maka Islam melihat bahwa yang ketiga tadi memiliki nilai mudorot yang jauh lebih sedikit dibandingkan 2 perkara yang pertama tadi. Islam memilih poligami daripada perempuan dibiarkan hidup menyendiri, yang ini cukup berbahaya, riskan. Belum lagi sandaran dia, kalau dia nggak punya ekonomi, ujung-ujungnya apa? Mencuri. Kalau dia kekurangan makan, ujung-ujungnya di pelacur. Poin kedua, berzina, akan terjadi aborsi besar-besaran. Maka Islam memilih poligami. Walaupun Anda berkata ini tidak ideal, yes, ini tidak ideal, tapi ada keadaan-keadaan seperti ini yang membutuhkan poligami sebagai sebuah jalan keluar yang tidak keluar dari jalan. Disitulah Islam memperbolehkan poligami dengan menyempitkan jalan menuju poligami. Mirip seperti cerai sebenarnya. Islam ini yang membuat saya senang sama Islam itu logis, walaupun orang ngebully kita, biarin aja. Contoh kayak masalah cerai Pak, kalau saya nggak salah ya, semua agama itu tidak memperbolehkan cerai. Bahkan ada beberapa agama yang mengatakan yang disatukan oleh tangan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh tangan manusia. Tapi faktanya di agama ini ada yang bercerai tidak? Banyak. Ada juga yang mengatakan walaupun telah mati suaminya akan tetap menjadi pasangan sampai menuju surga. Jadi ada perawan dinikahi umur 17, umur 20 suaminya mati, nggak boleh kawin selama-lamanya. Tapi itu kan teori Pak. Faktanya dalam kehidupan cerai akan tetap terjadi. Islam logik, walaupun cerai itu buruk, Islam bilang iya boleh, karena emang apa? Karena ada kebutuhan mengarah ke situ. Jadi cerainya boleh, tapi jalan menuju cerai itu yang dipersempit oleh Islam. Paham ya? Jalannya yang dipersempit. Sehingga mohon maaf, Anda sebelum cerai diancam sama Allah, abghadul halali ilallahi at-talaq. Seburuk-buruk perkara halal adalah talak. Kalaupun udah cerai, sama Islam diberi lagi kesempatan, ada masa iddah. Rujuk istrimu. Bahkan rujuk dalam masa iddah tidak butuh akad baru, cukup berkata you, me, friend, begitu aja. Rujuk hanya dengan kata-kata aku rujuk kamu.
Coba Islam begitu, saking bencinya dengan cerai, tapi diperbolehkan karena faktanya memang kebutuhan manusia mengarah ke sana. Sama dengan poligami tadi, dipersempit jalan menuju poligaminya.